Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam video pembelajaran kali ini, perawatan pulpektomi vital pada gigi sulung. Saya Dr. Gigi Esofiara, spesialis kedokteran gigi anak dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sumatera Utara, akan memaparkan video mengenai prosedur perawatan pulpektomi vital pada gigi sulung. Nah, seperti kita ketahui bahwa gigi berlubang pada anak banyak diderita oleh anak pada usia dini ataupun anak pada usia periode gigi permanen. Banyak orang tua datang ke dokter gigi dengan keluhan seperti anak tidak dapat tidur tadi malam atau mengalami pipi yang bengkak. Apa yang harus kita lakukan apabila keadaan tersebut terjadi pada anak kita? Nah, dokter gigi biasanya akan melakukan pemeriksaan secara objektif. Yang dilakukan adalah melihat kedalaman dari gigi berlubang tersebut. Kemudian melakukan ketokan atau sering kita sebut dengan perkusi, kemudian melakukan perabaan atau palpasi dan melakukan ronsen foto untuk melihat seberapa besar ataupun sedalam apa gigi berlubang itu sudah terlibat. Apabila sudah mencapai pulpa, maka akan dilakukan perawatan yang disebut dengan perawatan pulpektomi. Apabila gigi yang non vital, sering kita sebut dengan perawatan saluran akar. Selanjutnya, kita akan melihat apa saja indikasi dan kontraindikasi pulpektomi vital pada gigi sulung dan prosedur kerja pulpektomi vital itu sendiri. Selamat menonton. Pulpektomi vital merupakan pembuangan seluruh jaringan pulpa terinflamasi dari saluran akar pada gigi sulung dan mengisinya dengan bahan yang dapat diresorpsi untuk mempertahankan gigi dalam lengkung rahang. Indikasi: gigi sulung dengan infeksi pada saluran akar, resorpsi akar kurang dari sepertiga apikal, sakit gigi spontan yang terus-menerus, serta prosedur pulpotomi yang tidak berhasil. Kontraindikasi pulpektomi. Yang pertama, gigi tidak dapat direstorasi karena kerusakan gigi sudah sangat luas sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan restorasi. Yang kedua, gigi mobility yang disebabkan oleh keadaan patologis yang tidak dapat disembuhkan. Ketiga, resorpsi akar internal maupun eksternal yang sudah meluas. Keempat, terdapat radiolusen pada daerah periapikal atau intraradikular dan terdapat kehilangan tulang yang luas pada periapikal atau furkasi. Kelima, gigi permanen pengganti sudah hampir erupsi. Skenario: seorang anak usia 6 tahun datang ke dokter gigi dengan keluhan gigi belakang kiri bawah berlubang yang sakit terus-menerus sejak sekitar 1 bulan yang lalu. Pasien belum pernah meminum obat atau merawat gigi tersebut ke dokter gigi. Hasil pemeriksaan klinis didapatkan gigi 75 karies mencapai pulpa atau pulpitis irreversible. Dengan pemeriksaan sondasi positif, vitalitas positif, perkusi negatif, palpasi negatif, dan mobility 0. Pada pemeriksaan radiografi didapatkan gambaran radiolusen mencapai pulpa, resorpsi akar sepertiga apikal. Kunjungan pertama. Prosedur pengerjaan pulpektomi. Yang pertama, dilakukan foto ronsen periapikal terlebih dahulu untuk mengetahui panjang kerja, yaitu dengan menghitung panjang gigi terlebih dahulu. Cara mengukur panjang gigi yaitu kas paling tinggi diukur sampai ke apikal gigi. Panjang kerja sama dengan panjang gigi dikurang 1-2 mm. Lalu persiapan alat dan bahan. Pertama-tama, isolasi daerah kerja dengan menggunakan rubber dam. Sebelum dilakukan isolasi, lakukan anestesi lokal dengan teknik supraperiosteal dengan lidocaine 2% 1/80.000 epinefrin dengan cara meregangkan mucobuccal fold, kemudian insersikan jarum dengan bevel menghadap tulang, deponir perlahan sebanyak 1 cc dan tarik jarum secara perlahan.
Dilanjutkan dengan anestesi pada lingual, yaitu dekat servikal gigi sebanyak 0,5 cc dan tunggu 2-3 menit. Pemasangan rubber dam pada gigi 75. Pembukaan atap pulpa. Pembuangan jaringan karias aktif dengan menggunakan round bur atau bur bulat sampai bersih. Selanjutnya, pembukaan kamar atap pulpa dengan bur bulat. Kemudian dilanjutkan dengan pelebaran atap pulpa menggunakan tapered bur sampai atap pulpa terbuka secara sempurna, yang ditandai dengan pemeriksaan dengan bantuan sonde lurus berkait yang dijalankan dari dinding kamar pulpa ke arah oklusal dan tidak ada tahanan. Preparasi saluran akar. Pada gigi 75 terdapat 2 akar, yaitu pada mesial dan distal, serta 3 saluran akar pada mesiobukal, mesiolingual, dan distal. Ekstirpasi saluran akar menggunakan jarum ekstirpasi atau barbed broach. Penjajakan pertama dilakukan dengan teknik watch winding menggunakan smooth barbed broach. Kemudian dapat dilanjutkan dengan teknik rimming ataupun filling. Dimulai dari IAF atau initial apical file dan 3 nomor file di atasnya sepanjang-panjang kerja, di mana pada setiap pergantian file saluran akar diirigasi menggunakan NaOCl, serta saluran akar sudah terasa longgar pada setiap pergantian file. Bahan irigasi. Bahan irigasi perawatan saluran akar sangat penting karena dapat meningkatkan debridement mekanis dengan melarutkan jaringan smear layer dan mendesinfeksi saluran akar. NaOCl, yaitu alkali lemah yang bekerja pada albumin atau sisa jaringan pulpa, makanan, dan bakteri di dalam air. Konsentrasi 5,25 efektif dalam membunuh bakteri Enterococcus facialis pada dentin yang terinflamasi atau terinfeksi. Mampu melarutkan jaringan organik, bersifat antimikroba, dan harga yang murah serta mudah diperoleh. Chlorhexidin 2% merupakan antibakteri yang baik yang dapat dikombinasi dengan larutan irigasi lainnya karena tidak memiliki kemampuan melarutkan jaringan nekrotik. Dapat dilakukan kombinasi bahan irigasi NaOCl dengan chlorhexidin dengan cara NaOCl diaplikasikan, lalu dikeringkan, kemudian aplikasikan chlorhexidin 2% dan diakhiri dengan pemberian salin. Kenapa perlu dikeringkan? Karena NaOCl dan chlorhexidin dapat berinteraksi membentuk endapan berwarna merah jika bercampur.
Hal ini terjadi karena reaksi antara NaOCl yang bersifat oksidator kuat dengan klorheksidin yang merupakan senyawa kationik, sehingga terjadi perubahan struktur senyawa yang bersifat toksik, yaitu produk-produk oksidasi yang dihasilkan dengan terbentuknya endapan merah. Irigasi saluran akar dengan NaOCl, lalu keringkan dengan menggunakan cotton pellet dan paper point. Aplikasikan bahan sterilisasi atau medikamen pada kamar pulpa. Bahan medikamen berfungsi untuk mensterilkan saluran akar agar siap dilakukan pengisian, memaksimalkan debridemen mikroorganisme tersisa dari preparasi dan irigasi, dan menyembuhkan inflamasi. Sifat ideal bahan medikamen yang pertama, germsida dan fungisida yang efektif. 2. Tidak mengiritasi jaringan pulpa. 3. Stabil dalam larutan. 4. Tetap aktif meskipun terdapat darah dan pus. 5. Tidak merubah warna gigi. Dan 6. Tidak menginduksi respon imun. Yang pertama, bubuk CaOH merupakan antimikroba spektrum luas. Pengaruh antiseptiknya berkaitan dengan pH-nya yang tinggi dan pengaruh melumerkan jaringan pulpa yang nekrotik. Merupakan desinfektan intrapulpa yang sangat efektif. Masa aktifnya 7-14 hari. Dan bubuk CaOH harus dikombinasikan dengan cairan karena serbuk CaOH sulit dimasukkan ke dalam saluran akar dan cairan diperlukan untuk melepaskan ion hidroksilnya. CHKM, reaksi jaringan rendah dan tidak mengganggu sintetis sehingga efek antibakterinya cepat. Daya desinfeksi dan sifat mengiritasi lebih kecil dibanding formokresol. Mempunyai spektrum antibakteri luas dan efektif terhadap jamur. Efek kerjanya sebagai desinfeksi pada dentin setelah preparasi kavitas dan pulpektomi. Cara pengaplikasiannya, kapas lembab yang sudah dibasahi CHKM dimasukkan, lalu dilakukan tumpatan sementara. Cresofen merupakan antiinflamasi yang sangat baik untuk kasus dengan periodontitis apikalis akut tahap awal yang terjadi pada kasus overinstrument. Masa aktifnya 3-5 hari dan cara pengaplikasiannya diteteskan pada cotton pellet dan dimasukkan ke dalam kamar pulpa, kemudian ditutup dengan tambalan sementara. Prinsip sterilisasi saluran akar bisa kita dapat dari dua teknik, yaitu secara kimia maupun secara mekanis. Kalau secara kimia itu berasal dari obat-obatan seperti dari bahan irigasi yang mengandung antibakteri dan juga bahan medikamen pada saat setelah kita melakukan pembersihan saluran akar. Sedangkan untuk sterilisasi secara mekanis yaitu berdasarkan preparasi yang kita lakukan pada saluran akar. Instruksi. Instruksikan pasien untuk tidak makan 1 jam pasca perawatan, tidak makan makanan keras pada daerah gigi yang dirawat, serta kontrol 7 hari kemudian. Namun, apabila terdapat rasa sakit, segera datang ke dokter gigi. Kunjungan 2. Evaluasi. Lakukan evaluasi secara subjektif dan objektif. Evaluasi secara subjektif ditanyakan kepada pasien apakah ada rasa sakit atau tidak, atau apakah ada pembengkakan atau tidak. Pada evaluasi objektif, lakukan palpasi dan perkusi. Apabila negatif, lihat restorasi sementaranya apakah lepas atau tidak. Jika lepas, lakukan sterilisasi kembali, kemudian periksa saluran akarnya dengan paper point. Saluran akar harus kering dan tidak berbau. Syarat saluran akar dapat diisi. Yang pertama, preparasi saluran akar semua sudah selesai pada kunjungan sebelumnya. Kedua, semua keluhan subjektif sudah negatif. Ketiga, semua pemeriksaan objektif sudah negatif. 4,
tambalan sementara utuh, dan 5. Saluran akar kering dan tidak berbau. Syarat bahan pengisi. 1. Diresorpsi sesuai dengan kecepatan resorpsi akar sehingga tidak mengganggu erupsi gigi permanen. 2. Tidak merusak jaringan periapikal. 3. Diresorpsi bila pengisian melebihi apex. 4. Bersifat antiseptik. 5. Mudah diisi. 6. Melekat pada dinding saluran akar. 7. Radiopak. 8. Tidak menyebabkan perubahan warna gigi. 9. Mengeras dalam waktu yang agak lama. Zinc oxide eugenol atau ZOE. Kelebihannya mudah didapat, biaya relatif murah dan cukup efektif, antiinflamasi dan analgesik yang baik, materi radiopak, serta tidak sitotoksik untuk sel-sel yang berkontak langsung atau tidak langsung. Kekurangannya dapat mengiritasi jaringan periradikular tulang dan menyebabkan nekrosis tulang dan sementum. Jika pengisiannya terlebih, dapat mengiritasi jaringan sehingga menyebabkan inflamasi, serta tingkat resorpsinya lambat. CaOH. Kelebihannya, biokompatibel, kelarutan rendah terhadap air serta tidak dapat larut dalam alkohol, efektif melawan mikroba anaerob pada pulpa yang nekrosis. Kandungan alkali pada CaOH mampu menghalangi proses inflamasi dengan berperan sebagai buffer ideal dan dengan mengaktifasi alkalin fosfat yang penting dalam pembentukan jaringan keras, serta efektif dalam waktu yang cukup lama. Kekurangannya, resorpsi lebih cepat dibandingkan akar gigi. Pasta iodoform. Kelebihan, memiliki kemampuan resorpsi yang baik dan sifat desinfektan. Mudah terserap pada jaringan apikal dalam 1-2 minggu dan dapat disisipkan atau dibuang dengan mudah. Mudah diisi dalam saluran kanal pulpa dan bakterisidal yang baik. Kekurangannya dapat menyebabkan diskolorasi kuning kecoklatan pada mahkota gigi yang mengganggu estetik. Campuran CaOH dan pasta iodoform. CaOH dan pasta iodoform yang dicampur merupakan bahan pengisi saluran akar yang paling mendekati ideal. Kelebihannya adalah mudah diaplikasikan, tidak memiliki efek toksik pada gigi, radiopak, dan dapat meregenerasi tulang sehingga mengurangi mobility gigi. Manipulasi ZOE dengan cara masukkan bubuk zinc oxide dan ditambahkan dengan eugenol, kemudian diaduk sampai homogen dan didapatkan konsistensi yang dapat digulung. Pengisian saluran akar. Aplikasikan ke saluran akar dengan menggunakan plugger. Lakukan lining dengan GIC lining. Aduk GIC lining dengan perbandingan powder dan liquid 1:1 di atas paper pad dengan menggunakan spatel agate. Time mixingnya adalah 15 detik. Kemudian aplikasikan GIC lining di atas ZOE dengan menggunakan instrumen plastis. Lakukan ronsen foto untuk melihat apakah pengisian sudah hermetis atau tidak. Instruksikan pasien untuk tidak makan 1 jam pasca perawatan, tidak makan makanan keras pada daerah gigi yang dirawat, kontrol 7 hari kemudian, tetapi apabila ada rasa sakit segera datang ke dokter gigi, dan restorasi akhir SSC. Restorasi akhir SSC atau stainless steel crown. SSC merupakan restorasi akhir pasca perawatan pulpa yang terbaik karena sudah dilakukan pembuangan atap pulpa yang mana sudah banyak jaringan gigi yang telah hilang sehingga gigi lebih mudah rapuh dan harus digunakan restorasi yang dapat melindungi gigi dari fraktur saat digunakan. Setelah dilakukan perawatan pulpektomi dengan sempurna dan kita akan melakukan rencana terapi akhir dengan menggunakan stainless steel crown. Mengapa? Karena gigi setelah dilakukan perawatan endo biasanya sudah banyak jaringan gigi sehat yang hilang, dan di samping itu gigi tersebut sudah menjadi nekrosis sehingga akan gampang rapuh dan mudah fraktur apabila terkena tekanan yang berat. Oleh
karena itu perlu kita lindungi seluruhnya dengan perawatan stainless steel crown atau mahkota logam pada gigi sulung. Demikian video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat bagi kita, terutama bagi mahasiswa profesi untuk menjalani klinik maupun nanti selesainya setelah dokter gigi. Saya Dr. Gigi Esi Oktiara, spesialis dokter gigi anak, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.